们cerita janji Juni. Hai guys, welcome back lagi di Teman Cerita. Tapi sebelumnya gue mau cerita sedikit ya. Gue kan biasa nih abis baca-baca email dari kalian. Ternyata selain banyak yang kirim Teman Cerita, kebanyakan masih juga nih pada banyak ngasih CV sambil nanyain ada lowongan kerjaan nggak? Nih ya, kalian misalkan kalau emang lagi nyari kerja, itu jangan email ke Teman Cerita. Tapi kalian langsung aja cari di aplikasi informasi lowongan kerja Jobstreet Express. Kalian pasti dapat kerja. Posisinya di Jobstreet Express itu juga banyak banget. Pekerjaan semi terampil seperti posisi admin, kasir, staf gudang, kurir, barista, part-time maupun freelance, gengs. Lowongan kerja di Jobstreet Express itu juga banyak dari perusahaan-perusahaan yang terpercaya kayak apa? Chatime, Sushite, JNT, JNE, hotel-hotel bintang 4 dan bintang 5 kayak Trans Luxury, Sheraton, Santika, Boga Group, dan masih banyak lagi. Udah nggak perlu ditunda-tunda lagi, buruan download aplikasinya. Link downloadnya ada di description box di bawah. Oke, Teman Cerita kali ini dikirim dari teman kita namanya Kirana, yang merupakan wanita tangguh pekerja keras karena Kirana ini adalah seorang single mom. Sehari-harinya dia bekerja sebagai customer service di salah satu bank swasta. Tapi untuk menghidupi kebutuhan anaknya yang apa-apa tuh serba mahal ya, Kirana ini juga punya profesi atau pekerjaan sampingan yang mana dia berjualan macam-macam. Mulai dari apa aja dijual, daster, kerudung, spray, sampai makanan juga. Ya pokoknya apa yang bisa dijadikan peluang dia lakukan. Karena nggak semua yang dia lakukan itu bisa berjalan dengan mulus. Karena sebenarnya dia itu lagi nyicil KPR rumah, namun awalnya itu ditanggung berdua. Maksudnya dari Kirana sama suaminya. Namun keadaan ini seperti tidak berpihak kepadanya. Karena suami itu jadi jatuh sakit dan menghabiskan banyak tabungan sampai hingga akhirnya suaminya itu berpulang meninggalkan Kirana sama anak mereka yang waktu itu baru berusia 2 tahun bernama Aska. Dengan keadaan tersebut Kirana merasa berat lah untuk menanggung KPR-nya sendirian dan akhirnya menyerah, dijual ke bank dan dia pun mengontrak. Kirana ini curhat kalau dia merasa dirinya seperti pembawa kesialan atau bad luck. Awalnya nih, sewaktu SMP, dia itu juga udah kehilangan bundanya karena waktu itu ceritanya bundanya nih mau jemput Kirana ke sekolah naik motor tapi di jalan mengalami kecelakaan. Dan semenjak itu ayahnya jadi semacam kayak nyalahin dia, hingga ayahnya juga sering mabok-mabokan dan nggak ngurus Kirana sama kakak-kakaknya. Dari situ pun kakak-kakaknya juga sama, menyalahkan Kirana atas kematian sang bunda dan ini tuh ayah jadi begini tuh sebabnya karena kamu juga. Lagian kenapa sih kamu waktu itu sampai minta dijemput sama bunda? Perkara katanya si Kirana tuh lagi datang bulan, lagi sakit. Jangan manja harusnya digituin. Jika aja waktu itu Kirana nggak minta bunda buat menjemput, mungkin kejadiannya nggak akan seperti ini. Pikirannya begitu. Sampai Kirana ini tuh tumbuh struggle seorang diri tuh jadinya hingga dewasa. Jadi dari dulu pun memang si Kirana ini tuh udah getol jualan, gengs. Dia bawa tuh barang-barang jualannya ke sekolah, sampai waktu kuliah juga tetap jualan. Dimana uangnya itu untuk menghidupi dirinya sendiri karena nggak ada support dari ayahnya maupun kakak-kakaknya. Cita-citanya pokoknya waktu itu pengen cepat lulus dan punya rumah sendiri. Karena dia merasa rumah yang diceritakan sama orang-orang kebanyakan tuh nggak seperti yang dia alami. Orang-orang kan sering ngomong nih, katanya rumah adalah tempat paling nyaman dan aman, tempat kita untuk pulang. Dimana di sana ada kehangatan yang namanya keluarga, mendapatkan cinta dari ayah dan ibu, serta tawa dari sesama saudara. Namun semua itu tidak dirasakan oleh Kirana. Yang mana dia selalu merasa dirinya ini sendiri, selalu merasa kesepian dan diabaikan. Sampai akhirnya dia tahu, kalau baginya, rumah itu bukanlah tempat yang nyaman untuknya pulang. Hingga akhirnya dia bertemu dengan pria bernama Bayu. Ketemuannya di kampus, memang satu kampus. Ya akhirnya Bayu ini menjadi suaminya. Setelah lulus mereka menikah dan memulai hidup baru. Saat itu Kirana nih merasakan lagi yang namanya arti pulang. Karena Bayu ini merupakan sandaran hidupnya. Setelah sekian lama dia nggak punya tempat bersandar dan beristirahat sejenak dari kegilaan dunia ini. Dan awalnya Kirana juga merasa hidupnya ini telah berubah. Awan hitam kesialan yang dia anggap selama ini selalu mengikutinya itu sirna pergi sejak dia bertemu Bayu. Kirana ini dapat pekerjaan yang nyaman, begitu pula dengan Bayu. Awalnya mereka sempat ngekos setahun. Dan tiba-tiba si Bayu ini tuh dapat promosi jabatan dengan gaji yang terbilang besar pada waktu itu. Karena memang basicnya Bayu ini tuh pintar, dari kampus juga udah berprestasi. Hingga Kirana hamil, dan itu katanya merupakan momen paling bahagia di hidupnya. Nah dari awal kan memang si Kirana ini kerjanya di bank. Jadi dia punya akses yang lebih mudah untuk mengajukan KPR. Karena memang Bayu yang mengusulkan untuk kita KPR rumah saja. Soalnya dipikir-pikir kalau nanti anak mereka lahir, itu kan ya butuh kamar, butuh rumah yang lebih besar dan lebih nyaman daripada tinggal di kos-kosan. Awalnya Kirana sempat bilang, kita ngontrak
ngontrak aja dulu. Takutnya nanti ada kebutuhan anak buat biaya pendidikan segala macam kan belum disiapin tuh, jadi dipikirin dulu lah. Cuma ya waktu itu memang gaji suaminya ini tuh naik secara drastis. Yang pas dihitung-hitung memang sudah memungkinkan untuk nyicil rumah dan udah disetujui juga sama bank. Jadinya ya udah mereka menetapkan untuk mengambil KPR tersebut. Cita-cita Kirana bisa dibilang udah kesampaian nih. Dia benar-benar punya rumah sendiri untuk keluarga kecilnya itu pulang. Semua omongan orang-orang akan rumah yang sebelumnya dia dengar akhirnya dirasakan sendiri oleh Kirana, yaitu rumah yang nyaman, aman, dan penuh kehangatan. Semuanya terasa lancar, semuanya terasa mudah, dan semuanya juga terasa sangat indah. Bahkan terlalu indah buat dia yang tidak pernah memimpikan mendapatkan semua ini. Punya suami yang baik dengan kerjaan yang lancar, dipromosikan hanya dalam 1 tahun, hamil Aska nih anaknya, dan punya rumah sendiri. Itu lebih dari mimpinya dia dahulu. Namun ternyata kebahagiaannya itu semacam fata morgana untuknya. Hanya sebentar saja dia merasakan kebahagiaan, tanpa sadar semuanya kembali ke titik semula. Di mana awan hitam itu muncul lagi di kehidupan Kirana. Karena suaminya Bayu ini sakit paru-paru dan akhirnya diambil oleh Tuhan. Kirana merasakan yang namanya patah hati kedua. Merasa sakit lagi yang rasa sakitnya itu sama seperti waktu dia ditinggalkan oleh bundanya dulu. Sandaran hidupnya hilang. Dia dipaksa oleh keadaan untuk kembali berdiri nih menghadapi semua ini. Ditambah sekarangnya ada Aska yang mengharuskannya menjadi sosok yang kuat, sosok yang tangguh, dan tidak ada waktu untuk mengeluh. Sekalipun rumah impiannya nih harus runtuh karena ya dia tidak sanggup kalau membayar dengan penghasilannya sendiri ya. Ya udah dari situ makanya dia memutuskan untuk ngontrak. Jadi yang kali ini berarti ngontrak ya gengs, bukan ngekos. Karena memang kalau kos-kosan dirasa mungkin kurang nyaman ya kan, kecil sama takut ganggu penghuni lain yang kalau nanti Aska nih anaknya rewel, nangis-nangis segala macam, namanya kos-kosan kan bakalan kedengeran banget soalnya. Pokoknya Kirana akhirnya ngontrak di lokasi yang lumayan jauh dari kantornya, yaitu di daerah Bogor, supaya ya bisa dapat harga lebih murah daripada ngekos di dekat kantornya di Jakarta Pusat. Tapi kontrakannya itu katanya dekat akses ke kereta, jadinya enak. Dia pun dapat info kontrakan tersebut dari teman semasa kuliahnya bernama Sita. Ya dulu Kirana ini juga kuliahnya di Bogor, jadi ya lumayan tau lah daerah sana. Sita ini temannya tidak kerja alias ibu rumah tangga dan punya anak juga. Jadi biasanya sebelum Kirana berangkat kerja, dia selalu nitipin anaknya tuh Aska di rumah Sita. Untungnya katanya Sita ini tuh baik banget. Apalagi ya Sita juga tahu ya kondisi Kirana pada saat itu, baru ditinggal suami dan segala macam dengan problematikanya. Tiap hari si Kirana ini katanya selalu bangun jam 4 pagi buat nyiapin makanan dan perbekalan anaknya tuh. Terus nyiapin juga barang-barang jualannya yang mau dibawa ke kantor. Macam kadang dia jualan ada kacang, risol, terus kayak pudingnya macam-macam lah. Atau kalau lagi ada modal lebih biasanya nyetok gamis, kerudungnya, pokoknya apa aja yang bisa dia beli buat biaya susu, popok, dan kebutuhannya Aska lah. Yang mana setiap hari dari pagi berarti dia udah sibuk banget ya menyiapkan semua itu, dan dia udah harus jalani maksimal jam 5:30 ke stasiun. Kalau enggak katanya dia bisa telat deh sampai kantor. Soalnya di bank itu dia bilang tuh strict banget yang masalah absensi jadwalnya. Dan di kereta berarti dia juga bawa barang-barang itu sekaligus, gengs. Bayangin sehektik apa ya. Nah di awal-awal kepindahannya ini Kirana tidak merasakan adanya hal-hal yang aneh di kontrakan barunya itu. Karena dia udah terlalu sibuk dengan kegiatannya lah. Jadi kalau udah sampai rumah pun udah capek banget rasanya. Biasanya sampai rumah tuh udah malam, main sampai anak hingga ketiduran, terus harus bangun lagi di jam 4 pagi. Nah, hingga sekitar di hari ke-9 semenjak dia mengontrak di situ, jadi udah semingguan ya berarti ya. Awalnya itu nggak ada apa-apa. Jam 4 yang biasanya alarm dari handphonenya itu bunyi, di hari itu alarmnya nggak bunyi. Jadinya si Kirana nih telat bangunnya jam 5. Ya kaget kan, dia langsung buru-buru siap-siap, tapi udah nggak keburu untuk nyiapin dagangannya, karena kan maksimal 5:30 dia harus sudah sampai ke stasiun. Jadi waktu itu dia cuma sempat ngurusin keperluan anaknya aja tuh buat dititip ke rumahnya Sita. Nah, pas Kirana mandi, dilihat nih posisi anaknya si Aska masih tidur. Kirana juga mandinya waktu itu katanya salsa cuma paling 5 menitan. Nah kan udah telat. Tapi pas dia keluar kamar mandi, tahu-tahu dilihat nih si Aska lagi nonton TV di depan. Dulu ada acara anak pagi kartun namanya Chalk Zone yang udah ditayangin jam 5 subuh tuh di Global TV. Masalahnya, siapa yang nyalain TV? Apa iya Aska nih anak yang 2 tahun tuh udah ngerti nyalain TV, mencet remote segala macem. Apalagi dilihat nih matanya Aska juga masih kelihatan abis bangun gitu, tapi namanya bocah mungkin ngeliat kartun jadi langsung melek. Namun dengan keadaannya lagi buru-buru begini udah telat, Kirana lagi-lagi nggak sempat mikir. Dia langsung gendong si Aska yang jadinya ngambek ya karena kan lagi excited nonton, toto digendong dibawa ke rumahnya Sita. Nah waktu udah di hari ke-9 itu juga orang-orang sekitar sana udah mulai gosip kalau Kirana ini dianggap gak perhatian sama anak. Tiap hari dititipin ke rumahnya Sita, terus ntar pulangnya malam. Mana ada waktu buat anak? Masa sebagai ibu begitu sih? Ya biasa, tetangga-tetangga julid. Kalau kata Kirana ya maklum lah, kosannya memang murah, tapi ya itu di daerah orang-orang yang
mulutnya begitulah. Kirana sebagai orang baru ya senyum-senyum aja gitu kan kalau lewat di antara ibu-ibu yang lagi gosipin tentang dia. Ya tapi di satu sisi sebetulnya dia juga nggak enak sih sama Sita karena selalu nyusahin. Namun Sita bilangnya nggak apa-apa kok, sekalian Aska nih jadi temen main anaknya kan. Ya Kirana makanya juga suka tuh ngasih dagangannya dia ke Sita sebagai ucapan terima kasih. Hari itu ya untungnya dia nggak telat walaupun diawali dengan ngos-ngosan dari pagi yang hektik ya. Pulangnya dia berasa capek banget seperti biasa. Capeknya ini katanya lebih capek di jalan. Cuma sampai rumahnya dia selalu akan memasang muka happy kalau ketemu Aska lagi. Dan menyempatkan main bersama anaknya itu melupakan sejenak segala problematik yang ada. Pas lagi baca buku cerita di kamar tuh malam-malam, tahu-tahu blep, mati lampu. Dia lihat keluar jendela, ternyata semua rumah nih emang mati. Tapi si Aska kan langsung ribut, langsung nangis ketakutan ya karena gelap. Kirana nenangin anaknya tuh kan dipeluk, dipuk-pukin. Ya habis mau gimana lagi, orang mati lampu satu wilayah, si Kirana bisa apa? Lagi meluk anaknya begitu, tiba-tiba kayak srat, ada sekelebat yang lewat di depan pintu kamar. Masalahnya kan keadaannya gelap. Cuma ada terang-terang dari cahaya langit karena jendela kamarnya itu dibuka. Dan waktu tadi kayak ada sosok yang lewat, si Aska nih tau-tau tambah nangis kencengnya. Padahal kan si Aska posisinya nggak ngeliat apa-apa, lagi dipeluk sama Kirana. Jujur di situ si Kirana deg-degan. Tapi bukan mikir takut setan. Takutnya itu orang jahat, maling atau siapa gitu yang berhasil masuk rumah karena situasinya lagi mati lampu gitu ya. Kirana langsung naruh Aska di kasur dan bilang, kamu tetap di sini ya nak. Sementara dia keluar kamar buat ngecek. Tapi sebelumnya dia tutup pintu kamarnya tuh rapat-rapat. Dengan senter HP, dia lihat tuh ke sekeliling rumahnya. Dia sorot ke segala ruangan gitu kan, tapi nggak ada apa-apaan. Sampai pas ke arah meja makan, di situ terlihat ada gelas yang masih ada airnya. Tahu-tahu gelas itu tuh gerak sendiri sedikit, gitu ya. Ya kaget lah si Kirana. Dia langsung lari masuk lagi ke dalam kamar. Masalahnya pintu kamarnya itu katanya nggak ada kuncinya. Jadi dari awal dia pindah ke situ nggak dikasih ada kunci kamar. Cuman Kirana sempat nutup pintunya tuh dan langsung ke kasur meluk Aska kan yang nangis-nangis tuh. Kirana ketakutan karena kan tadi jelas banget dia ngeliat nih gelasnya geser sendiri sampai airnya juga goyang-goyang. Masih sambil ketakutan dan nyenterin ke arah pintu kamar yang udah ditutup tadi tuh. Tahu-tahu pintunya kebuka sendiri. Ya Kirana teriak dan untungnya lampu mendadak kembali nyala. Terlihat di situ nggak ada apa-apaan. Kirana ngeliat keluar lagi dari jendela dan rumah-rumah warga juga udah pada nyala semua. Dia buru-buru ngecek kan ke sekeliling rumah, tapi tidak menemukan adanya orang atau siapapun. Namun jadinya malam itu si Kirana nih tidurnya agak maleman karena dia berjaga dan punya perasaan takut ada apa-apa ya, sampai ya akhirnya ketiduran sih. Paginya nih lagi-lagi alarm di handphonenya itu nggak bunyi, gengs. Padahal pas dicek dia nyetel alarmnya jam 4 pagi kok nggak bunyi. Jadinya dia bangunnya tuh jam 6. Soalnya kan tadi malam dia tidurnya telat ya. Matahari tuh udah naik masuk ke kamar karena jendela kamarnya kebuka. Selain Kirana merasa aneh kenapa alarm HP-nya ini nggak nyala lagi, yang membuatnya jadinya kesiangan bangun, yang buka jendelanya sampai berkebuka tuh siapa? Sampai korden-kordennya juga. Padahal sebelum tidur udah sampai ditutup lagi loh. Paniknya jadi campur aduk tuh antara panik telat sama panik, ada orang yang nyokel jendela apa jangan-jangan dari luar. Ya tapi untung di jendelanya tuh ada teralis besinya sih, gengs. Cuma kan udah kesiangan banget ya, lagi-lagi nih nggak ada waktu buat mikir. Kirana sampai nggak mandi, cuma cuci muka doang dan langsung nitipin si Aska ke rumah Sita. Habis itu dia buru-buru berangkat kerja ke stasiun yang jam segitu udah kayak lautan manusia penuh banget. Tapi ya mau gimana lagi? Satu-satunya transportasi yang paling cepet ke Jakarta dari Bogor kereta doang. Di situ si Kirana kayak merasa kesel banget karena bangun siang nih pasti telat udahlah sampai kantor. Ditambah berarti 2 hari ini dia nggak jualan, nggak bawa apa-apa perkara nggak ada waktu nyiapin. Mana itu lagi tanggal tua, berarti nggak ada pemasukan. Di jalan Kirana bengong aja ngeliatin orang-orang kan pada ini sama nih berjuang nih cari nafkah. Kira-kira mereka pada kerjanya apa ya? Gajinya berapa ya? Apakah hidup mereka bahagia? Karena Kirana nih merasa kayaknya dia harus cari pekerjaan yang baru gitu, yang gajinya lebih besar. Biar ya udah dia nih di satu pekerjaan aja fokus, nggak nyambi ini itu gitu loh. Biar ya punya waktu buat dia sendiri sama buat anaknya Aska. Tapi ya kerja apa? Lamar di mana? Tuh inget gengs, makanya kalau kalian lagi nyari kerja, lamar kerjanya di Jobstreet Express. Soalnya mudah, cepat, terpercaya, dan gratis. Cara ngelamar kerjanya tinggal bikin akun aja di Jobstreet Express, lengkapin data profile, cari loker yang sesuai minat kamu, terus udah klik lamar. Bikin akunnya sekali, tapi bisa lamar berkali-kali. Mantul nggak tuh? Buat teman-teman semua, nanti abis selesai nonton ini langsung klik linknya ada di bawah ya. Semangat deh semuanya buat dapetin pekerjaan yang kalian inginkan lewat Jobstreet Express. Tadi si Kirana kan lagi bengong-bengong gitu kan di dalam kereta kan ngeliatin orang-orang, tahu-tahu teleponnya dia bunyi. Yang ternyata itu dari Sita. Ya udah diangkat dong. Si Sita nih nanya, "Nak, lo nggak kerja hari ini?" Ya Kirana bingung kan. "Hah? Kerja? Gue ini lagi di kereta." "Loh, Aska lo bawa? Tumben nggak dititip ke gue, makanya heran. Kirain gue lo libur." Ya Kirana kaget lah. "Hah? Maksudnya gimana?
Tadi kan udah gue sempat titipin ke rumah lo, gue dudukin di ruang tamu. Ada anak lo juga kok di situ. Jadi biasanya memang Kirana ini tuh udah langsung kayak masuk aja ke rumahnya Sita. Kalau pagi-pagi nih buat ya nitipin anaknya di situ. Karena kan biasanya Sita juga lagi sibuk apa nyiapin sarapan di dapur segala macam ya. Jadi biasanya memang si Kirana ini langsung narok Aska aja gitu ke dalam. Terus buru-buru ditinggal sambil teriak biasanya, "Titip Aska ya, Tak," gitu loh. Udah hari-hari itu emang begitu. Namun si Sita di telepon tuh bilang, "Nggak ada Aska, lu belum nitipin ke gua. Di ruang tamu nih gua cuma lihat ada bonekanya Aska doang." Dengar begitu ya kayak kebakaran jenggot lah si Kirana. Hah? Askanya diculik apa gimana? Jangan-jangan ada orang yang masuk ke rumahnya Sita terus ngambil si Aska gitu ya? Akhirnya si Kirana langsung turun di stasiun terdekat dan balik lagi pulang ke rumah. Dia izin ke kantor buat cuti mendadak, bilangnya anaknya hilang. Udah panik tuh pokoknya dia. Di jalan si Kirana ditelepon lagi sama si Sita, dibilang Aska udah ketemu. Dimana ternyata si Aska ada di dalam rumah kontrakannya si Kirana, tapi posisinya kekunci di kamar itu sendirian. Si Sita nih sama ibu-ibu tetangga ngeliat dari jendela kamar yang masih kebuka, di dalamnya lah ada Aska. Kirana nih bener-bener nggak ngerti apa yang terjadi ya. Pas pulang dilihat memang udah pada heboh tuh ibu-ibu tetangga di kontrakannya Kirana. Dan bener memang pintunya dikunci, kan emang kalau Kirana pergi, dia kunci pintu lah. Dan pas Kirana buka pintunya, ya si Aska di dalam kamar. Nggak nangis sih, gengs. Biasa aja gitu loh, tumben. Cuma ibu-ibu di sana langsung kayak pada ngomel-ngomel. Kayak gimana sih ninggalin anak kecil begitu dikunciin sendirian, bahaya banget. Masalahnya kan Kirana ngerasa tadi pagi dia udah ditipin ke rumahnya Sita, kok udah ditaruh di situ. Ya emang posisinya dia buru-buru ya karena udah telat banget. Bangunnya kan udah jam 6. Dan dilihat si Sita lagi masak tuh di dapur. Jadi sama si Kirana ditaruh aja tuh Aska di ruang tamu, dimana di situ juga katanya ada anaknya Sita. Tapi kata si Sita, di ruang tamu cuma ada bonekanya si Aska doang. Ya masa si Kirana nggak sadar sih, nggak bisa bedain mana Aska mana boneka. Terus dia bawa boneka keluar gitu pagi-pagi narok di rumah Sita, kan nggak mungkin. Kirana bener-bener panik banget pagi itu. Dia melukin Aska terus-terusan karena merasa bersalah nih sama anaknya. Setelah agak tenangan, akhirnya Kirana ngobrol tuh sama si Sita di rumahnya Sita. Sambil yang nggak bawa Aska juga main tuh sama anaknya Sita. Kirana kan terpaksa cuti hari itu ya. Si Sita nanya, ada apa sih sebenarnya? Lo lagi banyak pikiran, lagi banyak masalah. Ya Kirana juga nggak paham ya. Dia kan tetap kekeh nih pagi itu, beneran gua ngantar Aska ke rumah lu kok. Tapi kenapa tahu-tahu Aska ada di dalam kamar dan jadinya kekunci di dalam? Akhirnya Kirana cerita juga tuh tentang kejadian semalam yang waktu mati lampu. Dan nanya ke Sita, itu rumah kontrakan gua angker ya? Namun Sita juga nggak tahu. Maksudnya semenjak dia pindah ke sana, kontrakan itu ya memang belum ada penghuninya. Dan pas tahu si Kirana memang lagi nyari kontrakan, terus ditanya itu sama Sita ke yang punya kan, harganya murah, ya udah diinfoin ke Kirana. Ya udah hari itu akhirnya si Kirana ini berasa kayak punya waktu libur aja gitu kan, ngobrol-ngobrol sama Sita, nikmati hari sampai nggak terasa udah sore. Soalnya nih jadwalnya si Kirana kalau weekend pun Sabtu Minggu dia tetap kerja, gengs. Misalkan ke Tanah Abang, ke ITC, beli baju-baju grosiran buat dijual lagi gitu kan, atau beli bahan-bahan buat kue gitu di Majestic segala macam. Sekalian ya ngajak Aska nih jalan-jalan keluar rumah hitung-hitung. Tapi ya jatuhnya sebenarnya tetap kerja. Nggak pernah ada tuh yang namanya waktu leha-leha ngeteh sambil ngerujak, ngerumping-ngerumping, ngobrol ngalor ngidul sama Sita kayak hari itu. Nah malamnya jam 7 malam, Aska nih lagi nonton TV sambil main-mainannya tuh. Sementara Kirana nih nyiapin dagangannya kalau besoknya takut kesiangan lagi. Kan dia punya waktu banyak tuh, biasanya jam 7 tuh masih di jalan, belum pulang ke rumah. Sibuk pokoknya si Kirana di dapur gitu kan sejam lebih, sambil sesekali memeriksa keadaannya si Aska. Tahu-tahu belum mati lampu lagi dan terdengar Aska nangis. Langsung lari lah si Kirana ke ruang TV dan dilihat kayak ada yang duduk di sebelahnya Aska. Tapi karena gelap, nggak jelas nih bentukannya. Kirana kan langsung teriak, "Siapa kamu?" Dan langsung ngambil Aska terus digendong. Ya karena Kirana nggak bawa handphone buat dijadiin center ya, HP-nya lagi dicas di dalam kamar soalnya. Jadi dengan keadaan gelap begitu dia nggak bisa ngelihat sosok itu dengan jelas, cuman kayak ada orang lagi duduk aja gitu bentukannya. Dan pas Kirana mau pergi bawa Aska, tahu-tahu satu kakinya berasa kayak dipegang. Aduh. Langsung lemes, geng, sama Kirana langsung kayak ditendang gitu kan. Buru-buru dia bawa Aska keluar. Yang ternyata rumah-rumah yang lain nggak pada mati lampu. Jadi mati lampu cuma rumah dia doang. Kirana langsung lari tuh ke rumahnya Sita. Itu sekitar jam 9-an. Untungnya si Sita belum tidur. Sita yang bukain pintu kan bingung yang ngeliat si Kirana kayak panik gitu, mukanya ketakutan. Sambil bilang ada setan gitu di rumah. Setan apa sih? Kata si Sita kan. Iya tadi pas aku lagi masak tiba-tiba mati lampu. Bentar. Kompor aku belum dimatiin, titip Aska dulu ya. Si Kirana panik, lari lagi dia ke rumah tuh buat matiin kompor. Dia masuk dengan keadaan pintu depan tuh nggak ditutup biar ada cahaya. Dia ke dapur, bener aja kompor masih nyala. Dan karena ada apinya tuh nyala ya, jadinya keadaan dapur tuh sedikit terang kelihatan. Cuman di sana nggak ada apa-apaan. Sama Kirana kan langsung dimatiin kompornya, plep, dan seketika langsung gelap lagi dong semuanya. Pas dia balik badan, dilihatnya ada siluet orang berdiri di sana di depannya. Ya si Kirana langsung gemeteran kayak, "Siapa kamu? Apa maumu?" gitu kan dia teriak. Tapi sosok itu diem aja gitu berdiri, ngeliatin si Kirana. Kirana ngeraba barang-barang di sekitarnya dan nyentuh kompor lagi. Dia nyalain kompornya, tes api nyala kan, menerangi ruangan. Tapi sosok itu menghilang. Ya Kirana deg-degan dong. Dia dengar nih tahu-tahu
ada suara pintu ketutup tuh, pintu depan ketutup. Blok. Wah, kacau. Akhirnya dia teriak, tolong, tolong. Dengan keadaan kompor yang masih nyala nih apinya. Karena dia takut kalau dimatiin, gelap lagi. Gak lama Sita sama suaminya dan beberapa warga tuh datang masuk ke rumahnya Kirana kan karena nggak dikunci ya. Si Kirana langsung dibawa keluar. Yang pas dicek ternyata di dalam tuh ada lampu yang konslet. Makanya tadi tuh mati lampu. Kirana masih nangis-nangis di situ bilang ada hantu, ada hantu. Tapi warga sana nggak percaya kayak, hah? Hantu. Sampai si pemilik kontrakan yang memang tinggal di daerah sana juga marah-marah, dibilang si Kirana ini stres, mana ada hantu di rumahnya. Kamu jangan nyebar cerita yang enggak ya. Kalau emang kamu nggak suka tinggal di sini ya udah pergi aja, digituin, gengs. Ya udah setelah kejadian itu si Kirana ini berusaha untuk jadi lebih berani. Ya bukan apa-apa ya, gimana bisa posisinya dia waktu itu nggak punya biaya buat pindah juga. Bawa barang-barang pindahannya kan udah nyita waktu. Terus buat nemuin kontrakan dengan harga yang pas sesuai budgetnya seperti itu juga susah. Jadi ya udahlah dilawan aja nih rasa takutnya. Besok-besoknya nih pas lagi weekend, ya biasa Kirana kan mau pergi ke Tanah Abang atau ke Mayastik kan buat beli bahan-bahan dia jualan. Sebelum itu dia ya mau mandi Aska dulu. Pakai ember bulat gede diisi air panas gitu kan, masak air. Ya udah si Aska ditaruh di ember dan ditinggal sebentar tuh buat biar ngurusin yang lain. Airnya juga cetek, kagak mungkin kenapa-napa si Aska. Tapi pas Kirana balik tuh, pintu kamar mandinya kok ketutup. Dan pas mau dibuka, kekunci, gengs. Langsung diketok-ketok kan, Aska buka. Tapi nggak mungkin banget si Aska tuh bisa sampai tangannya nyelot kunci kamar mandi gitu loh, gengs. Dan terdengar di dalam si Aska ini kayak ketawa-ketawa. Nah, itu pintu kamar mandinya kan yang tipe-tipe pintu kamar mandi yang dari plastik, tau nggak sih lo, yang bawa jarak ventilasi bisa dibuka. Sama Kirana ditendang-tendang tuh ventilasinya sampai copot. Ya tuh gampang emang ya, bahannya plastik nyok-nyok begitu loh. Dan pas dia ngintip dari lewat bolongan ventilasi di bawah itu, terlihat ada kaki orang yang berdiri di dalam kamar mandi. Langsung histeris si Kirana gedor-gedor gitu kan, berusaha dobrak. Dan didobrak berhasil kebuka. Karena lagi-lagi slotnya juga cuma dari plastik ya. Kalian, ya mungkin di rumah kalian ada tuh, di rumah kita soalnya juga ada yang kamar mandinya begitu. Tapi di dalam nggak ada apa-apaan. Cuma ada Aska aja yang di dalam ember dan terlihat bengong gitu ngeliat ibunya ngos-ngosan habis dobrak pintu. Sampai jebol, sampai rusak itu pintunya. Kirana bingung kan, baru tersadar, aduh, ini kalau pemilik kontrakan tahu pasti kena semprot lagi nih ngerusak pintu. Ya udahlah, dari pusing dia buru-buru pergi aja dulu bawa Aska keliling ke Tanah Abang jalan-jalan. Nah pas pulang nih, ini aneh banget katanya, kebetulan, tapi seaneh itu kebetulannya. Di daerah rumah kontrakannya dia lagi ada yang renovasi dan ngebuang pintu kamar mandi yang modelannya sama tuh kayak kamar mandinya si Kirana. Yang pintu kamar mandi plastik begitu kan emang umum ya, maksudnya gitu-gitu aja modelnya. Walaupun kondisinya tidak bagus-bagus amat, kayak catnya udah luntur dan menguning gitu ya, namanya plastik. Tapi ya masih belum jebol, masih bagus, masih bisa dipakai. Ditanya sama si Kirana, ini boleh saya ambil nggak? Sama si pemilik rumah kayak, ya udah silakan, emang itu dibuang, orang ditaruh keluar, ini saya lagi renov, mau diganti pintu-pintu kayu gitu yang lebih bagus. Ya udah sama si Kirana diambil, dia gotong sendiri, dia pasang sendiri, bener-bener Wonder Woman nggak tuh? Dia lega banget tuh, aduh, nggak jadi dimarahin pemilik kontrakan nih, walaupun awalnya pintunya pink tuh yang didobrak, terus sekarang jadi warna putih. Nah tapi pas lagi benerin pintu begitu, si Aska ini kan lagi main mobil-mobilan tuh di depan TV. Dari kamar mandi ke ruang TV bener cuma sebelah-sebelahan ya kelihatan. Tapi ada saat dimana si Kirana ngeliat ada salah satu mobil mainannya si Aska, kayak truk-trukan plastik gitu ya, jalan sendiri di depannya Aska. Sampai si Kirana kan langsung, kok jalan sendiri? Langsung disamperin dan diambil itu truk-trukannya sama si Kirana. Dicek ini ada baterainya apa gimana, kok bisa jalan sendiri? Tapi enggak, gengs. Itu truk-trukan plastik yang digerakinnya manual pakai tangan, nggak bisa jalan sendiri. Aska langsung digendong dan ditaruh di kamar. Ya lagi-lagi si Aska nangis tuh, soalnya mungkin lagi asik main dia. Namun si Kirana ngebiarin si Aska nangis karena ya Kirana khawatir nanti Aska kenapa-napa kan. Itu mainannya langsung diberesin juga sama si Kirana, takut dia. Malamnya pas tidur, tahu-tahu ada sesuatu yang nabrak di depan kasur sampai ya Kirana kebangun. Dan pas dilihat, itu mobil truk-trukan yang tadi yang nubruk di depan. Langsung kaget kan si Kirana, kok tau-tau ada mobil truknya itu, padahal tadi kan disimpan di keranjang. Bodo amat, gua nggak boleh kalah nih. Sama Kirana, itu truk langsung diambil lagi dan dibalikin ke tempatnya. Dia lanjut tidur, udahlah masa bodoh. Besoknya, masih hari Minggu nih. Kebetulan Kirana tuh ada pesanan bikin kue-kue buat rapat di kantornya besok Senin. Jadi dari hari Sabtu kemarin, dia kan belanja bahan-bahan tuh, makanya terus minggunya ya udah glutek tuh di dapur seharian bikin semuanya. Pokoknya nggak ada hari yang nggak sibuk deh buat Kirana nih. Sementara si Aska nih tiba-tiba GTM alias gerakan tutup mulut, kagak mau makan ya, biasa anak kecil. Udah dipaksa-paksa nih sama Kirana, tapi Askanya nggak mau sampai mangkok makanannya tumpah. Di situ kesabaran Kirana nih kayak diuji katanya. Maksudnya dia lagi ribet dengan segala macem nih, anaknya kok begini, aduh, nahan emosi. Hingga tahu-tahu tanpa sadar air matanya netes dengan sendirinya. Dan Kirana kayak nangis tanpa sebab ya, dia juga nggak paham ya. Yang jelas yang dia rasakan itu pokoknya katanya capek banget, Van. Satu-satunya yang bisa membuat dia tetap bertahan ya demi Aska semua ini. Kalau nggak ada Aska mungkin si Kirana katanya lebih memilih untuk menyusul Mas Bayu. Yang ngelihat si Kirana nangis nih, ngeliat ibunya nangis, Aska juga jadi ikutan
nangis. Lagi-lagi anak kecil kan emang suka gitu. Jadinya Kirana buru-buru ngelap air matanya dan mau ngambil pel nih bersihin makanan yang tadi tumpah. Pas dia balik, dilihat bersih gengs lantainya. Nggak ada sisa makanan sama sekali di lantai. Padahal mangkoknya masih kegeletak itu, masih kebalik di lantai. Sampai Kirana kayak, loh, makanannya kemana? Dimakan sama Aska? Nggak mungkin, posisinya Aska juga masih duduk di kursi dan cepet banget bisa ngabisin semua itu. Bener-bener nggak ada sisa. Wah, nggak bener, ini aneh banget. Tahu-tahu ada Sita tuh manggil di depan rumah. Yang ternyata mau ngasih jambu hasil pohon tanaman. Dia nanam pohon jambu ada lagi berbuah. Cuma mungkin di situ si Sita ngeliat mukanya Kirana kusut banget. Matanya juga merah kan habis nangis. Ya ditanya kenapa lagi. Kirana merasa nggak bisa nahan. Dia nggak tahu harus curhat ke siapa lagi selain Sita. Jadinya udah tumpah deh cerita ke Sita. Sampai Kirana bilang apa gue yang gila kali ya. Gue ini stres dengan semua ini sampai ngeliat hal-hal yang aneh. Sita di situ cuma bisa menghela nafas kayak... Ya udahlah, dia bilang nih katanya saudara suaminya tuh ada yang bisa macem ngelihat begitu-gituan lah. Nanti gue coba deh minta tolong ke suami gue, hubungin saudaranya tuh buat ngeliat ada apa di rumah kontrakan lo yang gila atau memang mungkin ada apa-apa. Singkat cerita, dipanggil lah tuh saudara suaminya, kita panggil aja Abah ya sebutannya. Pas Abah masuk ke rumahnya Kirana, dia cuma ngeliatin Aska lama banget. Dan akhirnya bilang ke Kirana kalau udah nggak apa-apa, kamu nggak usah terlalu khawatir, nggak ada yang berbahaya kok kalau kata si Abah begitu. Tapi kan Kirana udah ngalamin hal yang aneh ya, sampai ngeliat sendiri ada kaki lah, bareng gerak sendiri lah. Apa saya yang gila apa gimana, Bah? Namun si Abah tetap bilang, enggak, kamu hanya butuh istirahat aja kayaknya. Kamu punya keluarga di Magelang. Nah si Kirana kaget tuh kok tahu-tahuan si Abah. Iya ada, Bah, dibilang kan gitu. Abah bilang, jenguklah ke sana sekalian istirahat. Nanti mungkin kamu di sana bisa tahu nih sebenarnya ada apa, kata si Abah begitu. Si Kirana sama Sita kan kayak lihat-lihatan ya. Tapi Sita kayak bisik-bisik, udah ikutin aja. Si Abah nih Toto sambil merem gitu matanya, bilang tuh dia, kamu nanti kalau ke sana bawa bekal nasi ketan kuning ya, dan beli salak juga kalau udah sampai Magelang. Habis itu ya udah si Abah pulang. Kan random banget ya. Makanya si Kirana lagi-lagi nanya ke Sita, itu si Abah bener nggak sih bisa lihat kok omongannya agak random ya? Sita sama suaminya bilang kalau Abah itu nggak sembarangan loh kalau mau bantu orang. Biasanya dia ogah-ogahan. Dan tadi kan juga udah kebukti dia bisa tahu keluarga lo ada yang di Magelang. Kita aja nih kagak tahu, bukannya ayah sama kakak lo ada semua di Jakarta. Lo nggak pernah cerita punya keluarga di Magelang? Nah, Kirana bilang kalau yang di Magelang itu sebenarnya keluarga almarhum Mas Bayu, yang memang udah dianggap ya sebagai keluarga dia sendiri. Abisnya keluarganya Mas Bayu itu baik banget. Masih sering nelfonin nanya kabar ke Kirana gitu, nawarin bantuan segala macem. Tapi ya Kirana nggak enak lah kalau ngerepotin mereka. Akhirnya karena bujukan Sita sama suaminya juga, Kirana pergi tuh ke Magelang naik kereta, ngambil cuti sehari tuh di hari Jumat, bawa Aska juga, jadi cuma Sabtu Minggu. Ya cuma dia tadinya tetap berat banget tuh, soalnya karena kalau dia cuti berarti dia nggak dapat masukan dari jualan hariannya kan. Ya Sabtu Minggu juga biasa digunakan buat kerja sama dia. Pokoknya di pikirannya cuma uang buat kebutuhan hidup ya. Dan pas pergi ya dia nggak lupa juga membawa nasi kuning Betawi atau ketan kuning sebutannya katanya. Katanya itu bukan nasi kuning yang biasa buat nasi tumpeng yang lain, tapi ketan yang dimasak jadi warna kuning gitu dan dimakannya pakai kelapa serundeng yang manis pedas gurih rasanya. Karena keluarganya Kirana ini tuh emang keturunan Betawi, gengs, ayah ibunya Betawi. Ya Kirana kan berangkat naik keretanya tuh pagi-pagi. Jadi pas di perjalanan waktu makan siang, si Aska udah ngerengek tuh lapar. Ya Kirana bawa ketan kuningnya tadi tuh emang banyak, sekalian buat bekal juga makan siang. Di situ dia nyuapin Aska kan, sekalian ya dia makan juga. Entah di suapan keberapa, Kirana nih jadi teringat kenangan pas suaminya dulu makan ketan kuning tersebut untuk pertama kalinya. Jadi kalau di Betawi tuh katanya ada namanya adat nyorok. Nyorok itu tuh kayak silaturahmi sebelum puasa atau Idul Fitri ke tempat orang yang dituakan atau dihormati sambil bawa hantaran. Nah, salah satu hantarannya adalah bawa ketan kuning serundeng ini. Dulu waktu pertama kali suaminya nyobain tuh suka banget Mas Bayu. Sampai lahap gitu makannya. Persis banget nih si Aska waktu lagi disuapin lahap banget makannya. Padahal kan sebelum-sebelumnya sempat GTM ya. Nggak terasa air matanya Kirana tuh jatuh keinget Mas Bayu lagi. Dan di situ Kirana menyadari udah berapa lama ya dia selalu nih menolak untuk mengenang suaminya. Karena dia menganggap hal itu hanya akan membuat dia sedih. Yang jadinya Kirana selalu fokus kerja untuk anak. Dia memang di tempat kehidupan nih harus menjadi peran ayah, peran ibu secara bersamaan demi Aska. Sampai akhirnya Kirana ini sampai. Dan lagi-lagi dia menuruti omongannya Abah untuk beli salak. Baru setelah itu dia pergi ke rumah mertuanya. Pas datang ya ibu mertuanya kaget banget kayak, ada apa kok datang nggak bilang-bilang dulu gitu sebelumnya dadakan begini. Kirana bilang ya nggak apa-apa, ini Aska kangen katanya sama kakek nenek. Si Aska buat alasan. Ya udah Kirana masuk sambil ngasih salak kan. Ibu mertuanya kaget lagi loh. Kok kamu tahu ibu suka salak, nak? Jadi ternyata salak itu adalah buah kesukaan si ibu mertua. Kirana juga bingung ya jelasinnya. Dia cuma melaksanakan apa yang disuruh Abah tanpa tahu ternyata salak itu kesukaan ibu mertuanya. Tahu-tahu si ibu mertuanya tuh nangis ngeliat salak. Dia bilang katanya terakhir kali sebelum Bayu meninggal, Bayu sempat bilang mau beliin salak kalau pulang ke sini. Dan di situ ibu mertuanya juga cerita kalau dia masih sering dimimpiin sama Bayu. Dimana tuh Bayu bilang kayak,
Bu, tolong bantu Kirana sama Aska. Tapi tiap kali ibu mertuanya itu telepon ke Kirana, si Kirana kan selalu bilang semua baik-baik aja. Aska juga sehat, jadi ibunya nggak ada pikiran macam-macam. Dengar begitu ya Kirana juga jadi ikutan nangis. 3 hari di Magelang Kirana habiskan untuk napak tilas waktu zaman awal dia menikah, menyusuri tuh kampung halaman suaminya. Aska dititipin ke kakek neneknya ya, jadi Kirana ini punya waktu bebas menikmati setiap momennya. Dia baru sadar bahwa selama ini dia nggak pernah menyediakan waktu untuk dirinya sendiri. Sampai akhirnya dia pulang lagi ke Jakarta dengan ya hati yang lebih tenang. Dan waktu sampai rumah, Sita kan langsung nyambut ya kayak gimana. Kirana bilang dia merasa lebih jernih lah setelah healing 3 hari. Mengenang semua memori indah yang pernah dia lalui dengan orang yang sempat menjadi sandaran hidupnya, yaitu Mas Bayu. Nah, di situ Sita bilang, kalau Abah itu sebenarnya cerita ke Sita sama ke suaminya, kalau sosok yang ada di sekitar Aska itu sebenarnya adalah arwahnya Mas Bayu yang masih ingin menjaga anak sama kamu juga, nak, maksudnya Kirana. Karena katanya Mas Bayu ini masih bisa belum tenang meninggalkan kamu yang seperti kesusahan menghadapi semuanya sendirian gitu, sampai lupa untuk menyenangkan diri kamu sendiri. Lagi-lagi di situ Kirana nangis lah. Sita sebagai sahabat juga ikutan nangis. Dan ternyata ibu mertuanya itu nyari-nyari info lowongan kerja nih di Magelang dan dapet tuh ada lowongan teller di sebuah bank swasta juga cabang di sana. Ya akhirnya si Kirana nih mencoba meng-apply di sana dan alhamdulillah keterima. Karena kan basicnya dia juga kerja di bank ya, walaupun beda divisi nih tapi masih sama-sama tentang servis langsung ke nasabah gitu ya, tapi ada trainingnya juga katanya di awal. Ya Kirana jadinya sekarang tinggal di Magelang bersama mertuanya dan Aska juga, gengs. Hidupnya benar-benar terasa jauh lebih tenang, lebih bahagia karena akhirnya dia bisa menemukan rumah untuk kembali pulang. Kehilangan dirimu terasa begitu dalam. Kesedihan selalu datang menghantui malam. Tanpamu ku tak menemukan jalan pulang. Dunia akan baik-baik saja jika ibu masih ada. Karena dirimu adalah rumah untukku bersandar dan pulang. So guys, itu tadi sebuah cerita yang luar biasa dari seorang wanita yang luar biasa juga ya. Seorang anak yang menjadi seorang istri dan akhirnya menjadi seorang ibu. Mau itu anak, istri, ataupun ibu, sekuat atau setegar apapun tetap aja mereka manusia yang butuh kasih sayang dan butuh sandaran. Butuh tempat yang aman untuk pulang. Dan Kirana berpesan semoga teman-teman semua yang mungkin sedang mencari arti kata rumah sesungguhnya bisa menemukan tempat yang kamu anggap paling nyaman untuk kamu pulang. Terima kasih banyak Kirana untuk ceritanya. Terima kasih juga majikan semua yang udah selalu gue anggap sebagai rumah kedua sih ya. Dimana kita bisa berbagi cerita sampai kadang masalah hidup yang bener-bener personal sampai gue kadang kaget gitu bacanya. Ya makanya terima kasih banyak yang udah percaya menceritakan kisah kalian ke gue. Dan udah mau berbagi ceritanya juga ke teman-teman semua. Dan semoga kalian nyaman dalam mendengarkan cerita-cerita dari teman-teman kita semua di Teman Cerita ya. Maaf kalau ada salah-salah kata dan sampai jumpa lagi di Teman Cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjanji suatu hari pasti akan ku tepati janjiku di bulan Juni untuk teman ceritaku sampai nanti. Janjiku di bulan